Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tema 2, subtema 2 dengan judul Hewan Sahabatku. Pada pembelajaran 1 kita belajar muatan pembelajaran IPA ya, tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangan biakan hewan. Hewan perlu berkembang biak agar dapat melanjutkan kehidupannya. Dengan berkembang biak, populasinya bertambah sehingga tidak punah. Jadi dalam pembelajaran 1 subtema 2 ini kita belajar mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Secara umum, hewan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu dengan kawin generatif dan secara tidak kawin vegetatif. Sama seperti materi kita sebelumnya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, jadi poinnya, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi, berikut cara berkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin. Yang pertama, ovipar atau dengan cara bertelur. Yang kedua, vivipar dengan cara melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar dengan cara bertelur dan melahirkan. Coba anak-anak ibu amati gambar yang ada pada layar ini. Ini adalah gambar seekor ayam. Bagaimanakah perkembangbiakan seekor ayam? Ya benar, perkembangbiakan seekor ayam dengan cara ovipar, bertelur ya, perkembangbiakan secara generatif dengan secara kawin. Kita lanjut, bisakah kamu menyebutkan hewan lainnya yang berkembang biak secara ovipar? Jadi hewan-hewan petelur, hewan-hewan yang berkembang biak secara ovipar memiliki beberapa ciri. Antara lain, tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Jadi, hewan yang berkembang biak secara ovipar tidak memiliki daun telinga. Jadi kalau kucing punya daun telinga, tidak mungkin dia berkembang biak secara ovipar ya nak. Jadi fokus ciri-cirinya itu tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya burung, ikan, reptilia, dan katak. Kemudian kita masuk ke perkembangbiakan generatif yang kedua, yaitu berkembang biak secara vivipar, yaitu melahirkan. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki juga beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Ya, jadi hewan yang melahirkan itu tubuhnya ditutupi rambut. Bukan bulu ya, kalau bulu itu seperti bulu ayam, bulu bebek. Nah, kalau yang melahirkan vivipar, dia memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi rambut. Coba lihat amati gambar kelinci. Kelinci ini kita lihat ada daun telinganya. Kemudian, sebentar. Gambarnya lari sebentar. Maaf ya. Ya, kelinci memiliki rambut ya, tubuhnya tutupi rambut dan memiliki daun telinga. Maka kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi contoh lainnya hewan yang berkembang biak dengan vivipar adalah kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, landak, dan lainnya. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar. Ini yang ketiga ya. Jadi hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus ya. Ini tidak ada ciri khususnya. Nah, contohnya ikan hiu. Ikan hiu itu ovovivipar, berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kuda laut dan platypus. Ini gambar kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya bertelur dan melahirkan itu dia pada saat mengandungnya adalah telur yang dikandungnya, namun pada saat keluar langsung menetas telurnya ya, tidak ada mengerap. Telurnya langsung menetas.
Kemudian ke materi pelajaran IPS, pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah tepi laut biasanya kegiatan ekonominya adalah menjadi nelayan ya, pekerjaannya menjadi nelayan. Banyak yang bekerja sebagai nelayan. Yang tinggal di pedesaan biasanya menjadi petani. Yang di pegunungan tinggalnya biasanya pekerjaannya menjadi di bidang perkebunan. Jadi kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Kita lihat gambar berikut. Kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurutmu kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Ya. Kalau kita lihat gambarnya adalah gambar hamparan sawah ya. Berarti kegiatan ekonominya adalah di bidang pertanian ya. Thailand itu terkenal merupakan salah satu lumbung padi di Asia Tenggara. Jadi lumbung padi di kawasan Asia Tenggara itu ada Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia. Ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan pelaporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Jadi muatan pelajaran bahasa Indonesia sama dengan subtema 1 tentang ide pokok, hanya saja pada subtema 1 kita membaca laporan teks pengamatan, sedangkan pada subtema 2 kita mendengarkan laporan teks pengamatan. Ya, pembahasannya masih sama tentang ide pokok, informasi penting yang ada pada teks laporan pengamatan, dan juga menyimpulkan teks laporan pengamatan. Apa ide pokok dari teks laporan berikut? Kita coba ya, berlatih. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil ya. Kita lihat kepalanya seperti martil. Martil itu palu, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Jadi fungsi kepala seperti martil itu untuk membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Jadi mamalia itu artinya hewan yang menyusui. Hewan yang menyusui atau mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh hewan mamalia, anjing, menyusui itu ya. Kucing, sapi, kambing itu adalah bereproduksinya dengan cara melahirkan atau vivipar. Jadi hiu martil ini termasuk hewan mamalia ya. Namun badannya jika anak hiu martil setelah dilahirkan, namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan, kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi hiu martil ini termasuk tidak bertanggung jawab ya, setelah melahirkan anaknya ditinggal agar mengurus hidupnya sendiri. Kita lanjut. Pembelajaran 2 yaitu PKN tentang KD 31 tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita kuncinya adalah di permusyawaratan, ya musyawarah. Jadi sila keempat ini maknanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan.
Musyawarah itu apa? Musyawarah itu adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Jadi musyawarah itu tuh memecahkan permasalahan bersama-sama ya. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Nilai-nilai yang terkandung itu antara lain, kita lihat gambar yang ada pada layar. Ini gambar Bapak Guru sedang bermusyawarah dengan siswa-siswanya. Di sini mereka bermusyawarah dengan damai, saling menghargai pendapat, saling mendengarkan ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sudah dapat kita lihat pada contoh gambar yang Ibu tampilkan. Itu antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kalau dalam sila keempat itu kita harus mengutamakan kepentingan bersama. 2, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi pada saat musyawarah atau rapat kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Biarkan teman yang berpendapat kita dengarkan terlebih dahulu ya. Seperti itu contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan selanjutnya melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Selanjutnya pada pembelajaran 2, kita juga belajar tentang muatan pelajaran SBDP, yaitu mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Ya. Jadi kemarin kita sudah pernah mengerjakan pembuatan patung dari bahan plastisin, sudah mengambil nilai. Cuman sekarang lebih ke materinya saja ya. Prakteknya kemarin sudah. Jadi dalam teknik-teknik pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Sudah kita pelajari juga di subtema 1. Yang pertama, membutsir. Membutsir ini, teknik membutsir ini biasanya digunakan pada bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, clay ya, tepung clay. Itu alat yang digunakan dalam teknik membutsir itu adalah butsir. Yang kedua, teknik memahat biasanya menggunakan pahat, palu, amplas. Ya. Teknik memahat ini biasanya digunakan pada bahan yang keras seperti kayu dan batu. Mencetak ada 2, ada cetak tuang, ada cetak biasa. Kalau cetak tuang menggunakan bahan cor, pasir, semen, batu kerikil. Kalau cetak tuang ya. Yang keempat, konstruksi. Konstruksi ini biasanya dengan cara pengelasan dari bahan logam. Jadi itu teknik-teknik pembuatan patung. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras. Seperti gambar ini adalah gambar mematung dengan menggunakan teknik pahat ya. Membutuhkan bahan yang keras. Ini adalah teknik memahat dengan bahan batu seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Baiklah anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.